Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya Hebron Prasetya dengan NIM 210.210.054 akan membahas terkait praktek tugas praktek, yaitu praktikum multimedia yang modul 2 dari HTML dan Bootstrap. Dimana di sini kita akan mencoba framework Bootstrap yang menjadi framework front end bagi web development. Di sini kita diminta untuk pertama memahami dulu Bootstrap itu adalah framework yang dipakai untuk front end, apalagi yang ingin membangun situs web yang responsif ya tampilannya. Maka dengan menggunakan Bootstrap ini sangat mempermudah dalam development website. Nah, di sini Bootstrap dapat di-download dari websitenya langsung. Kita bisa saja cari Bootstrap. Terus kita kemudian download. Nah, di sini ada bisa kita langsung download compile CSS dan JS. CSS dan JS atau JavaScript, di mana ini nanti akan mendownload dua file. Pertama itu ada file CSS dan juga JavaScript-nya. Mana JavaScript itu berisi fungsi-fungsi JavaScript yang sudah dibuat fungsinya, jadi kita nanti tinggal panggil kelasnya untuk diimplementasikan pada website kita. Nah, ada juga directory font, file font, clip, icons, dan lain-lain gitu. Nah, penggunaan Bootstrap bisa kita lihat di sini. Kita bisa panggil dengan link ya. Ini seperti link CSS seperti biasa pada umumnya. Dia relasinya ke style sheet untuk CSS, dan script source code-nya dari JS Bootstrap JavaScript. Ini saya sudah download. Ini isi dalam dari file Bootstrap-nya. Ada beberapa kelas yang kita bisa pakai untuk diimplementasikan ke website kita ya. Nah, coba kita balik lagi. Nah, di sini saya sudah membuat code yang sama seperti yang ada di modul. Ini ada penjelasannya, di mana baris ke-6 mengatur agar lebar halaman web mengikuti lebar layar perangkat desktop, tablet, atau ponsel dengan skala awal normal. Artinya tampilan tidak diperbesar atau sebaliknya. Pengaturan ini membentuk sifat responsif Bootstrap. Baris ke-8 memanggil CSS Bootstrap. Dan juga baris ke-14 menggunakan tag 9 memanggil file JavaScript Bootstrap, dan 14 menggunakan tag heading pada HTML untuk mengetahui jika Bootstrap sudah berjalan atau tidak. Nah, ini ya, content width equal device width. Jadi kalau kita set width-nya sama dengan device width, dia akan mengikuti ya kontennya yang ada di website. Kita go live saja. Nah, ini halaman pertama. Coba kita lihat dalam inspect. Ya, sudah responsif ya. Ini kita bisa lihat tuh, fontnya ikut turun ke bawah sesuai dengan lebar device. Oke, kemudian lanjut ke modul selanjutnya. Di sini untuk mengetahui agar Bootstrap telah berjalan, kita bisa lihat dari font web yang akan tergantikan dengan font gelap icon, merupakan font bawaan Bootstrap. Nah, ini sudah terganti ya. Oke, lanjut. Jika font sudah berubah seperti gambar di atas, maka Bootstrap sudah berjalan. Kemudian grid pada Bootstrap. Jadi di sini Bootstrap juga ada grid.
Yang pertama itu extra small, grid untuk layout di layar ponsel. Terus juga ada small untuk grid di layout layar tablet. Ini ada juga medium dan juga large. Untuk large ini bisa di desktop besar atau laptop mungkin, atau di monitor PC. Jadi grid ini adalah pada dasarnya bagaimana Bootstrap membagi suatu halaman website sehingga proses layout menjadi mudah dan sistematis. Kita bisa lihat di gambar ini. Nah, ketika menggunakan sistem grid Bootstrap, baris-baris harus berada di dalam sebuah kelas kontainer atau container fluid agar objek-objek dalam halaman web teratur rapi. Gunakan kelas raw untuk membuat kelompok kolom. Tempatkan konten yang akan ditampilkan pada laman kolom. Setiap kolom memiliki jarak dengan kolom lain. Nah, kita bisa menggunakan ini ya. Kolom strip small, strip 6. Jadi kita coba bikin di body, kita hapus saja. Pertama kita harus memakai div dulu, lalu kita masukkan kelasnya. Kelas ini kita jadikan sebagai kontainer. Nah, setelah itu di dalam kelas ini kita masukkan div lagi, lalu kelasnya row supaya dia ke bawah, ke samping, baris, pakai call sm6 ya. Terus isi H2 dengan tampilan 1. Terus di bawah sini pakai paragraf. Coba Lorenz zoom saja. Kita enter dulu agar tidak makan tempat. Lalu di H2 nya lagi ada H2. Nah, dia tampilan 2. Oke, lagi Lorenz. Coba kita taruh sini saja. Nah, setelah itu kita coba lihat di tampilannya. Nah, ini dia. Tampilan 1, 2. Coba kalau kita ya coba kita bikin line. Bukan line. Oke, baik, maaf ternyata saya belum menambahkan kelas lagi di sini.
ternyata isi. Nah, ini sudah berubah tampilannya seperti yang ada pada gambar. Nah, kemudian di sini call SM itu artinya pengaturan layar tablet. Jadi small untuk layar tablet dan ponsel, bisa jadi di layar kalau ponselnya besar. Nah, di sini akan terbagi dua ya dengan pengaturan kelas tadi. Terus kemudian di sini juga ada dua jenis tampilan form dalam Bootstrap, ada form vertikal dan inline. Pengaturan tampilan form dalam Bootstrap mengikuti aturan gunakan elemen label untuk teks setiap inputan, terus juga bisa gunakan kelas form control untuk semua elemen input, select, dan text area. Terus juga bungkus label dan input dengan elemen div berkelas form group. Ini form vertikalnya, kita bisa coba. Kita coba di bawah saja di sini. Kita masukkan div kelas container lagi. Container. Terus di sini masukkan form untuk actionnya, kita kosongkan dulu. Terus div class. Kelasnya ini form group. Kemudian kita enter, terus minta label for email. Nah, ini kita masukkan email. Setelah label email, kita juga masukkan type email untuk tempat masukkan email. Nah, sini kita kasih kelas, ambil dari form control. Lalu kita letakkan placeholder dengan isi masukkan email, lalu name email. Nah, kemudian setelah itu, setelah div, kita masukkan lagi div untuk kelas form groupnya. Dalam form ini kita label for password, lalu password. Di bawahnya kita masukkan lagi input type. Di sini password. Terus kelas dia form control. Lalu setelah itu ada name password. Lalu yang terakhir ada ID password. Yang terakhir placeholder, masukkan password. Nah, jika sudah, kita tambah div lagi untuk checkboxnya. Kita masukkan saya kelas checkbox. Enter, kita berikan label for input, kosongkan. Namun di bagian sini kita masukkan input type-nya checkbox. Saya masukkan remember. Nah, setelah itu kita tambah div baru lagi, ke button, ke type, submit, kemudian kelas btn, button teacher, lalu kiri,
kita lihat di website. Nah, sini sudah ada. So, kita lihat ya, ini di bagian kelas yang ini dia akan memanggil class button yang berisi button danger. Saya lihat di CSS-nya. Nah, ini ya, ini class button danger warna merah sama dengan ini. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke tugas selanjutnya, itu setelah form vertikal kita coba pakai inline. Langsung ganti saja di nama kelasnya. Di inline. Coba kita lihat apakah yang akan berubah. Jadi inline ini akan berlaku pada di layar yang minimalnya tuh 75 pixel. Ya. Coba kita tarik ke atas. Oh sorry, bukan sini, dari sini harusnya form inline. Coba kita buka lagi. Sepertinya tidak begitu jadi ya nilainya. Oke, kita lanjut saja. Setelah form inline ada juga pengiritan multimedia atau apa ini, seperti kompresi, dimana bentuk-bentuk multimedia tersebut seperti MP4, MP3, WAV, OGG, Reladio, MIDI itu bisa diletakkan pada browser. Nah, ini langkah untuk percobaan praktikum. Kita akan membuat latihan sebuah form registrasi seperti pada langkah di bawah ini. Kita akan coba buat. Kita coba buat dulu kodenya. Pilih container, lalu form actionnya kita kasih kosong, lalu div class untuk kelas call sm10, lalu kita div lagi class from group, lalu kita enter lagi untuk memberikan label dan input. Label di sini kita name, nama, lalu setelah label ada juga input, dimana ini untuk teks,
name ini nama, kemudian kita bisa tambahkan kelas untuk form control, lalu placeholder kita pakai name, dan yang terakhir itu ada name, maksudnya ID kita hapus saja. Jadi ada text, name, form control untuk kelas, dan juga placeholder. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawah untuk memasukkan div. Kita kopikan saja ini, memakan waktu. Dimana sini untuk email, terus ini email juga, form control bisa email. Di sini boleh dimasukkan fungsi required agar harus masukkan terlebih dahulu. Terus di bawahnya ini tadi ganti untuk form password. Kita input type password, name juga password, form control password. Kita kelas mesti kontak. Nah, placeholder juga password. Setelah itu yang terakhir ada div form group. Lalu di bawahnya kita masukkan juga label, dimana for ini for jika, jenis kelamin, terus kemudian kita select tambah form control, ID jika, select. Nah, ini kita bikin opsinya, ada value pertama untuk pria dan yang satu untuk wanita. Terus kemudian setelah select atau div, kita tambahkan button untuk membuat tombol. Type-nya kita bikin submit. Terus kelasnya kita pakai tadi btn, tapi ini btn primary. Submit. Kita save, kita lihat di website. Nah, ini sudah muncul, kita bisa pilih wanita atau pria. Kita tinggal. Nah, jika sudah, kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke, baik. Halaman sudah sama. Oke. Jadi ini disuruh untuk minta tugas, ada tambahan footer berisi nama dan name. Oke, kita akan buat footer di bawah sini. Membuat footer tentu kita bisa memakai body. Di sini kita masukkan footer, kita masukkan nama kita, atau kita buat div saja, plus container saja, lalu div kita buat call saja, call sm10 nama,
lalu kita copy, kita lagi satu sampai, coba lihat. Nah, ada tapi terlalu ke bawah ya. Di sini di footernya kita bisa lihat di CSS jika ingin mengambil footer apa yang bagus. Card footer, kita pakai card footer. Jadi di bawah kita pakai keseluruhan kelasnya. Seperti ini, gabung saja ya. Tidak. Ya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.